Dalam video yang sebelumnya, kita sudah bahas sedikit alasan mengapa saya pribadi kurang menyarankan unit link. Ini alasan pribadi loh ya, kalau teman-teman ada alasan atau pendapat lain, boleh banget kita diskusi. Selain karena ada biaya ekstra yang membuatnya lebih mahal, juga skema alokasi pembagian investasinya yang saya pribadi juga kurang saya sukai. Lalu ada alasan ketiga, yaitu karena unit link merupakan suatu kesatuan yang terikat antara asuransi dan investasi. Maka apabila di kemudian hari kita merasa ternyata asuransinya tidak cocok atau performa investasinya tidak baik, maka kita harus memutus keduanya. Padahal sudah sempat kita bahas dalam video yang sebelumnya bahwa memutus polis unit link apabila masih kurang dari 5 tahun akan cenderung merugikan, karena sebagian dana kita dialokasikan untuk plan asuransi selama minimal 5 tahun. Satu-satunya kelebihan dari unit link adalah praktis, karena hanya dengan satu kali setor, dana kita masuk ke asuransi dan reksadana sekaligus. Unit link juga merupakan produk yang paling sering dijual oleh hampir semua agen asuransi, karena banyak insentif yang bisa didapatkan agen dengan menjual produk unit link, dibandingkan hanya dengan menjual asuransi murni tradisional. Jadi saran saya, kalau kalian mau beli asuransi, maka lebih baik pilihlah jenis asuransi yang murni atau tradisional. Dalam asuransi tradisional, kita murni hanya membayar premi asuransi saja, sehingga harganya bisa jauh lebih murah dengan benefit pertanggungan yang hampir sama dengan unit link. Bahkan mungkin kalau jeli menghitungnya, bisa jadi lebih bagus manfaatnya dari unit link. Saya lihat ada beberapa produk asuransi tradisional yang apabila hingga sampai masa jatuh tempo berakhir tidak ada klaim, maka pihak asuransi akan mengembalikan 50% dana dari yang dibayarkan. Tapi ingat, sekali lagi, asuransi adalah asuransi. Kita membayar jasa kepada perusahaan untuk menanggung kerugian yang timbul jika ada kejadian buruk yang terjadi pada kita. Jadi kalau sampai pada akhir masa polis tidak ada klaim, jangan berharap akan ada return atau pengembalian dana. Karena sejatinya asuransi itu kita bayar jasa, bukan investasi. Namun sayangnya, masih banyak orang yang belum paham tentang hal ini. Belum lagi orang yang masih menganggap beli asuransi itu tabu, karena dianggap mendoakan pasangan atau keluarga sakit dan meninggal. Sehingga agen penjual asuransi pun merasa lebih mudah menjual unit link, di mana dia bisa lebih menekankan sisi investasinya daripada sisi asuransinya. Untuk alasan yang serupa juga muncul istilah asuransi pendidikan dan asuransi haji. Asuransi pendidikan dan asuransi haji pada dasarnya adalah asuransi jiwa, di mana perusahaan akan membayarkan sejumlah uang untuk ahli waris apabila pemilik polis meninggal dunia. Jika asuransi pendidikan, maka uang pertanggungan akan lebih ditekankan untuk pendidikan anak hingga kuliah. Dan jika asuransi haji, maka uang pertanggungan akan lebih ditekankan untuk biaya haji atau umroh bagi para ahli waris. Keduanya kurang lebih sama saja, hanya kemasannya saja yang berbeda dan benefitnya pun menyesuaikan. Namun kembali lagi, tanpa asuransi pendidikan atau asuransi haji sekalipun, dengan menggunakan asuransi jiwa biasa, maka apabila pemilik polis meninggal dunia, ahli waris bisa mendapatkan uang pertanggungan yang bebas digunakan untuk apa saja. Namun tentu saja menjual asuransi pendidikan dan asuransi haji jauh lebih mudah daripada mengatakan menjual asuransi jiwa, iya kan?